لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم اشف مرضانا اللهم يسر أمورنا اللهم افتح لنا كل خير آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Al-Jami' As-Saghir dan kita masih membahas pada huruf alif hadis 1486. فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bukan 1496 ya, 1471 nih. Baik. Hadis 1471. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa, telah menciptakan khalqahu, makhluknya, fi dhulmatin, di dalam kegelapan. Fa'alqa, lalu Allah memberikan alaihim, kepada mereka, min nurih, dari sinarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman asabahu, maka barang siapa yang mengenainya, min dzalikan nuri, dari sinar tersebut, yauma idzin, pada hari itu, yaitu pada hari diciptakan tadi, ihtada, dia mendapatkan hidayah. Waman akhta'ahu, dan barang siapa yang sinar itu meleset darinya, maka dhalla, dia pun sesat. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi sahih. Jadi maksud hadis ini, ketika Allah menciptakan manusia, itu diciptakan dalam kegelapan, di tempat yang gelap. Setelah itu Allah berikan sinar, karena Allah punya sinar. Nah, pada waktu diciptakan itu, kalau orang terkena sinarnya Allah, maka ketika hidup di dunia, dia dapat hidayah. Beragama Islam, datang ke masjid, salat jamaah, itu karena sinar. Tapi kalau pada saat itu tidak mendapatkan sinar, maka ketika hidup di dunia, dia jadi sesat. Dia orang kafir, tidak punya agama. Atau kalau Islam, ya Islamnya KTP saja, tidak ada penerapannya, sholat ke masjid nggak ada. Nah, itu karena apa? Tidak dapat sinar hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini mengingatkan kita kalam Allah dalam Al-Quran. Surat An-Nur, Allah bicara tentang sinar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah sinar untuk langit-langit dan bumi. Bukan berarti bahwa sinar lampu yang ada di bumi ini berarti Allah, bukan gitu. Tapi maksudnya Allah menyinari langit-langit dan bumi. Orang-orang langit, para malaikat, nah itu disinari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka dapat hidayah. Demikian juga bumi juga begitu. Allah yang menyinarinya baik dengan sinar hidayah maupun dengan sinar matahari yang kita lihat. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan sinar Allah seperti satu miskat yang padanya ada lampu. Nah, miskat itu biasanya lubang pada dinding itu. Nah, zaman dulu lampu biasanya taruh di situ karena anginnya tidak banyak sehingga tidak mati lampunya atau apinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita ketahui bahwa masing-masing kita manusia kalau tidak diberi hidayah oleh Allah tidak akan dapat hidayah. Maka ini mengingatkan kita hadis qudsi yang terkenal dalam Arba'in An-Nawawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengatakan, kullukum dhallun. Setiap kalian wahai manusia adalah sesat, illa man hadaituh, kecuali orang yang saya kasih hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah, akan saya kasih hidayah. Nah, ini rahasianya kenapa kita setiap hari sholat membaca ihdinas siratal mustaqim.
Kita perlu hidayah dari Allah. Nggak dikasih hidayah, mana mungkin dapat hidayah? Nggak mungkin. Ya. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. 1472. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, rahimun, maha rahmat, hayyun, maha malu, karimun, maha dermawan. Yastahi, Allah itu malu, min abdihi, kepada hambanya, ayyarfa'a, bahwasanya dia mengangkat, ilaihi, kepada Allah, yadaihi, kedua telapak tangannya, yaitu dalam doa. Thumma, kemudian, la yada'u, Allah tidak menaruhkan, fihima, pada kedua telapak tangan tadi, khairan, kebaikan, alias permintaan yang dia minta. Hadis riwayat Hakim. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasanya salah satu nama-nama dan sifat Allah adalah ini, Rahim, Hayy, Karim. Nah, maka ini untuk nama enggak apa-apa. Abdul Rahim boleh, Abdul Hayy boleh, Abdul Karim boleh. Perhatikan, ada Hayyun, ada Hayyun. Ini beda. Kalau Hayyun artinya maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum, maha hidup. Tapi kalau yaknya didobel, Hayyun, ini maha malu. Hayyun ini dari kata-kata hayaun, artinya malu. Kalau hayyun dari kata-kata hayatun, pakai tak, artinya kehidupan. Nah, dua-duanya nama Allah. Al-Hayyu nama Allah, Al-Hayyu juga nama Allah. Kemudian, meskipun saya jujur ya, masalah khilaf ya, biasa. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab mustajabnya doa adalah kalau kita mengangkat telapak tangan. Angkat telapak tangan ini tanda orang meminta. Dan mengangkat telapak tangan dalam doa ada dua macam, boleh digabungkan begini, seolah-olah kita menerima sesuatu benda yang kecil sehingga kita terima dengan begini. Boleh juga kita renggangkan, seolah-olah kita menerima sesuatu yang besar, nah, maka kita renggangkan untuk menerima barang tadi. Dua-duanya boleh dalam kita berdoa, boleh direkatkan, boleh dilebarkan. Ini menyebabkan doa mustajab karena Allah maha malu. Kalau melihat hambanya sudah angkat tangan tidak dikasih apa-apa, Allah malu. Karena itu hadis-hadis seperti ini dijadikan dalil oleh mayoritas ulama, bolehnya kita mengangkat tangan setelah sholat untuk berdoa, nggak apa-apa. Syekh bin Baz berpendapat tidak usah mengangkat tangan. Tetapi mayoritas ulama berpendapat boleh angkat tangan. Hadisnya ya hadis-hadis yang umum kayak gini. Habis sholat kan disyariatkan berdoa kan? Sholat, wirid, doa. Ada hadisnya banyak. Nah, karena doa berarti boleh angkat tangan, nggak ada masalah. 1473. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, radhiya, telah meridai, li hadhil ummah, untuk umat Islam ini, al-yusra, kemudahan. Boleh juga dibaca al-yusra. Wa kariha, dan Allah membenci, laha, terhadapnya, al-usra, kesulitan. Hadis riwayat Tabarani sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW semuanya isinya adalah kemudahan, nggak ada kesulitan. Karena Allah meridai untuk kita umat Nabi Muhammad semuanya serba mudah. Maka Islam bukan agama yang susah. Buktinya apa? Buktinya orang sholat berdiri wajib kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa boleh duduk. Duduk nggak bisa boleh berbaring. Berbaring tidak bisa juga mengangkat tangan. Cukup dengan isyarat mata, nggak ada masalah. Mata sudah nggak bisa bergerak, sholat dengan niatan hati, sudah cukup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Puasa Ramadan, safar boleh tidak puasa karena haus. Sakit boleh tidak puasa. Ibu-ibu yang hamil kemudian ingin melahirkan, sudah waktunya melahirkan, kesakitan dahsyat, sehingga saking dahsyatnya sakit nggak bisa sholat. Udah ditunda sampai bisa, nggak apa-apa. Nah, sebagian orang salah paham, dikira kalau sudah bukaan, sudah 9 atau berapa itu saya nggak paham lagi. Nah, maka sudah tidak wajib sholat, masih wajib sholat. Kapan tidak wajib sholat? Begitu bayi keluar belum, sudah total keluar belum, nah itu sudah nggak wajib sholat. Tapi ketika bayinya lagi angok-angok, meskipun darahnya sudah keluar, itu bukan nifas. Itu darah apa itu? Itu darah rusak istilahnya atau istihadah.
Karena darah nifas itu definisinya darah yang keluar setelah melahirkan. Bayinya keluar, belum kemudian darah keluar. Nah, itu darah nifas. Maka nifas itu definisinya apa? Nifas itu definisinya ketika bayi keluar. Nah, itu nifas. Maka masih wajib sholat ketika dia belum keluarkan bayinya. Masih wajib sholat. Tapi tadi, kalau sakitnya dahsyat, tidak mampu menahan sakitnya, nggak bisa sholat, silahkan ditunda. Berarti nanti kapan sholatnya? Ya qadha, ya pas bisa. Ini saya hanya bisa teori ya, karena belum pernah mengalami rasa sakitnya melahirkan. Kalau saya ngalami bisa cerita. Oh isoh sholat. Nah, tapi karena nggak ngalami, ya cuma nyampaikan teori saja. Teorinya tetap wajib sholat. 1474. Innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala itu rafiqun maha lembut, yuhibbu menyukai ar-rifqa kelembutan, wa yardahu dan meridhoi kelembutan, wa yu'inu dan Allah membantu alaihi atas kelembutan, ma la yu'inu apa yang Allah tidak membantu, alal unfi atas kekasaran. Fa'idha maka apabila rakibtum kalian mengendarai hadhihi dawaba kendaraan-kendaraan ini ya onta atau kuda, al-ujma yang tidak bisa bicara, memang kuda atau kendaraan apa hewan nggak bisa bicara. Fanazziluha maka posisikanlah dia manazilaha pada tempat-tempat singgahnya. Fa'in maka jika ajdabat kering al-ardu bumi, fa'anju maka cepatkanlah alaiha di atas kendaraan. Jadi perjalanan yang cepat, keputkan. Kenapa? Tanahnya tandus. Fa'innal ardu karena sesungguhnya bumi tutwa dilipat bilail di waktu malam. Mala tutwa apa yang tidak dilipat bin nahar di waktu siang. Wa iyyakum dan hindarilah oleh kalian wat ta'ris istirahat akhir malam bitariqi di tengah jalan atau di tempat yang dilaluinya. Fa innahu karena sesungguhnya jalan itu atau tempat yang dilalui itu adalah tariqud dawabi, tempatnya atau jalannya binatang-binatang melata ya, seperti singa dan sebagainya. Wa ma'wa dan tempat tinggalnya al-hayyati ular-ular. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabarani sahih. Hadis ini bicara tentang adab safar. Allah maha lembut, maka lembutlah kepada tunggangan kita. Kita punya onta, jangan dipukuli dengan keras begitu. Mukul itu ketika terpaksa saja. Onta itu tidak perlu dipukul, sudah berjalan. Cuma digerakkan pada bagian perutnya aja, dengan kaki, itu udah berjalan. Nggak perlu dicambui begitu. Nah, maka maksud hadis ini adalah jangan keras kepada binatang. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kepada binatang saja kita tidak boleh keras, bagaimana lagi dengan anak manusia ini? Maka bapak kepada anak jangan main pukul. Pukul itu ketika sudah memang terpaksa. Dinasihati nggak bisa, baru tangannya maju. Karena kalau setiap saat tangannya maju, ini jadi kebiasaan anak nanti. Dia kepada temannya juga akan begitu. Kalau ada anak, tangannya suka maju kepada temannya, itu bisa-bisa itu sumbernya dari bapaknya atau ibunya. Dia hanya meniru saja. Nah, karena itu Rasulullah menegaskan di sini untuk binatang, tapi kita ambil faedahnya untuk anak-anak kita, jangan mudah-mudah maju tangan. Kemudian Rasulullah bersabda, kalau bumi itu kering, maka hendaklah kita percepat langkah kita mengendarai kendaraan tadi. Karena kalau buminya kering berarti nggak ada rumputan. Nah, sementara onta dan sebagainya itu butuh merumput. Maka dipercepat supaya meninggalkan tempat yang kering. Sampai tempat yang banyak rumputnya. Nah, nanti bisa berjalan pelan di sana, sehingga kita bisa merehatkan binatang tersebut. Kemudian sunnahnya safar itu adalah dilakukan pada malam hari, karena bumi dilipat oleh Allah di malam hari. Apakah ini hakikat? Artinya bumi yang begini, bundar ini, kemudian ketika malam hari jadi mengkerap, apakah hakikat? Ataukah bukan hakikat? Yang zahir ini bukan hakikat. Ya buminya tetap seperti itu. Tapi
dengan sebab perjalanan malam itu lebih lancar, maka seolah-olah buminya dilipat. Siang hari perjalanan bisa 5 jam, tapi malam hari bisa 4 jam. Nah, itu dilipat. Jadi bukan betul-betul bumi dilipat, tapi maksudnya perjalanannya jadi lebih cepat. Kemudian ta'ris, adab ta'ris. Ta'ris itu adalah istirahat akhir malam. Jadi biasanya zaman dulu, para sahabat Nabi kalau berjalan dengan kendaraan onta, itu awal malam mereka berjalan. Akhir malam kan sudah lelah kan? Nah, baru kemudian turun istirahat. Menjelang subuh itu baru istirahat. Ya mungkin jam 2, mungkin jam 3. Makanya adabnya Nabi kalau istirahat di pinggir jalan ketika safar, kalau sudah sangat menjelang subuh, beliau istirahatnya kayak gini, Pak. Jadi nggak langsung badannya nempel tanah. Karena sudah menjelang subuh. Misalkan jam 4 misalnya, turun. Nah, maka cara sarinya gitu tadi. Karena dengan cara begini, tidur tidak akan nyenyak, sehingga tidak akan gebles lewat waktu subuh. Kalau masih lama, jam 2, jam 3, silahkan tidurnya berbaring, nggak ada masalah. Kemudian Rasul melarang kita untuk ta'aris atau istirahat malam di torik, di tempat yang dilalui. Tapi janganlah di tempat yang dilalui, tapi di pinggirnya. Karena tempat-tempat yang dilalui itu biasanya dilewati oleh ular-ular dan juga hewan-hewan. Biasanya malam-malam keluarnya pada tempat-tempat tersebut. 1475. Innallaha, sesungguhnya Allah, zadakum, telah menambah untuk kalian salatan, satu salat. Fahafidhu, maka jagalah alaiha salat tersebut. Wahya, dan salat itu adalah al-witru, salat witir. Inilah hadis yang dijadikan dalil oleh mazhab Hanafi bahwa salat witir hukumnya apa? Wajib. Zadakum, Allah tambah. Sudah punya 5 salat wajib, ditambah lagi. Berarti apa? Wajib juga salat witir. Hafidhu, jagalah. Disuruh untuk menjaga. Berarti wajib. Tapi mayoritas ulama mengatakan enggak begitu. Zadakum, Allah menambah. Berarti cuma tambahan. Tambahan itu berarti apa? Tidak wajib. Salat 5 waktu ini wajib. Nah, lain-lainnya cuma tambahan. Tambahan berarti apa? Tidak wajib. Kayak begini ya, saya pakai pakaian ini, atas sama bawah. Itu yang wajib. Peci ini tambahan. Apakah peci ini wajib? Enggak. Seandainya saya ngajar tanpa peci, enggak masalah. Hanya antum heran saja. Biasanya pecinan kayak orang yang di peci ini. Tapi tidak wajib. Nah, maka salat witir juga begitu. Tidak wajib karena hanya merupakan zada, ya, tambahan saja. Tetapi meskipun hanya tambahan, fahafidhu, jagalah. Jagalah artinya jangan sekali-kali lewat satu malam tanpa salat witir. Maka untuk menjaga salat witir ini, bagi orang yang sudah terbiasa salat witir, kemudian bangun-bangun kesiangan, sudah adzan subuh, boleh salat witir. Setengah 5 bangun subuh. Kemudian qomatnya setengah 5 lebih 10. Nah, panjenengan masih bisa salat witir 3 rakaat, kemudian salat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Nggak apa-apa. Kalau sudah terbiasa. Dan itu kadang-kadang saya lakukan. Gara-garanya bangun, kemudian salat. Setelah salat kemudian wirid, sambil duduk dingklo, ketiduran. Nah, ketiduran kadang-kadang sampai apa? Subuh. Nah, kalau sampai subuh, maka kita bangun, kemudian kita nambah salat witir, nggak ada masalah. Jadi salat witir jangan dilepaskan, meskipun sudah mendengar adzan subuh. Tetap lakukanlah, karena memang apa? Itu kondisi yang dimaafkan. Kalau kondisi normal nggak boleh, salat witir setelah adzan subuh nggak boleh. 1476. Innallaha, sesungguhnya Allah, zawa, telah melipat li, bagi saya, al-ardo, bumi. Fara'aitu, maka saya melihat masyariqaha, bagian timurnya, termasuk Indonesia, wa magharibaha, dan bagian baratnya. Wa inna, dan sesungguhnya, mulka ummati, kerajaan umatku, saya belughu, akan sampai mazuyali minha, apa yang dilipat untuk saya dari bumi. Nah, jadi Indonesia berarti waktu itu termasuk yang terlihat oleh Rasulullah SAW. Dengan bukti Islam ini menyebar sampai ke Indonesia. Wa ini, dan sesungguhnya saya, waktu itu aku dikasih oleh Allah al-kanzain, 2 simpanan.
al-ahmar yang merah, wal abyad dan putih. Apa maksudnya merah dan putih? Bukan bendera Indonesia. Merah itu maksudnya emas, putih maksudnya perak. Jadi Allah memberikan kepada saya kekayaan emas perak. Artinya umat Islam dijanjikan oleh Allah nanti akan menguasai dunia ini, sehingga emas dan perak juga mereka kuasai. Dan ini sudah terjadi di masa Sayyidina Umar. Berapa penaklukan yang sudah beliau lakukan. Di masa Umar bin Abdul Aziz, berapa kerajaan beliau meluasnya itu, sangat banyak sekali. Kemudian wa ini, dan sesungguhnya aku telah meminta Rabbi kepada Rabbku, li ummati untuk umatku, alla yuhlaku, bahwa mereka tidak dibinasakan, bisanatin ammatin, dengan paceklik yang merata, wala yusallat, dan tidak wala yusallit, dan Allah tidak menjadikan berkuasa, alaihim kepada umatku, aduan musuh, min siwa anfusihim, dari selain diri-diri mereka sendiri. Fayastabiha, lalu menghabisi, baydatahum, kekuatan kaum muslimin. Jadi maksudnya Nabi meminta kepada Allah dua hal. Umat Islam, tolong jangan sampai mereka terkena paceklik yang merata sampai mati semua. Ini dikabulkan oleh Allah. Sehingga tidak mungkin umat Islam ini punah gara-gara paceklik yang merata. Nggak mungkin. Kalau ada paceklik di mana? Ethiopia atau mana tempat-tempat yang sering kelaparan itu. Nah, itu coba di sana saja. Indonesia tidak, kita masih kenyang, masih bisa makan 3 kali. Demikian juga doa yang kedua, Nabi minta supaya tidak ada musuh Islam yang menguasai seluruh kaum muslimin, sehingga umat Islam dibasmi habis semuanya. Nggak mungkin. Meskipun seluruh dunia ini sepakat, mari kita habisi umat Islam. Dengan virus kah, dengan apakah, macam-macam. Karena dulu ketika virus COVID itu, ada isu bahwasanya ini buatan orang-orang kafir untuk memusnahkan manusia di atas muka bumi ini atau umat Islam. Nah, andaikan betul itu isu, maka tidak mungkin bisa berhasil, nggak mungkin. Jadi kita tenang. Kenapa? Sudah didoakan oleh Rasulullah SAW. Mungkin juga mereka tahu hadis ini, sehingga mereka merasa mustahil untuk memusnahkan seluruh umat Islam. Nggak akan bisa. Banyak yang mati karena COVID, banyak. Tapi sampai musnah semuanya, itulah yang dimaksud fayastabih, menghabisi, musnah semua, nggak akan. Wa inna, dan sesungguhnya Rabbi Azza wa Jalla, pemeliharaku Azza wa Jalla, qala, mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ini sesungguhnya aku, idza qadaitu, apabila aku menetapkan qadaan, satu keputusan, fa innahu la yuraddu, maka sesungguhnya dia itu tidak bisa ditolak. Wa inni a'taituka, dan sungguh aku berikan kepada engkau, li ummatika, untuk umatmu, alla uhlikahum, bahwa aku tidak akan binasakan mereka, bisanatin ammah, dengan paceklik yang merata. Gak akan, berarti ini dikabulkan. Wa andan, bahwasanya la usallita, aku tidak menjadikan berkuasa, alaihim, kepada mereka, aduan musuh, min siwa anfusihim, dari selain diri-diri mereka, fayastabiha baydatahum, lalu menghabisi kekuatan mereka. Gak mungkin itu terjadi. Walau ijtama'a, meskipun berkumpul, alaihim, terhadap kaum muslimin, min baini aqtariha, dari antara penjuru-penjuru bumi. Jadi maksudnya seluruh manusia sebumi ini kalau sepakat, mari kita sepakat habisi umat Islam, nggak berhasil. Hatta yakuna, sehingga adalah ba'duhum, sebagian kaum muslimin, itulah yang yufni, menghabisi atau mematikan, menghancurkan, ba'dan, sebagian yang lain. Jadi yang akan terjadi malah umat Islam saling perang. Dari perang sesama muslim itu banyak sekali kematian. Apakah ini sudah terjadi? Sudah. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, bertemulah dua pasukan kaum muslimin zaman dulu. Akhirnya banyak kaum muslimin yang wafat. Perang Tartar, kemudian menyerang Damaskus. Tartar mereka KTP-nya Islam, setelah Islam ya, sebelumnya belum Islam, tapi setelah itu Islam. Tapi masih saja melakukan penghancuran terhadap kaum muslimin.
pembasmian yang sangat banyak, pembantaian yang sangat banyak. Berapa ribu orang, silahkan lihat sejarah. Saya kurang banyak baca sejarah. Tapi mengerikan kalau baca sejarah. Perang Tartar. Lihat, bagaimana umat Islam banyak yang mati. Nah, itu salah satu dari terbuktinya hadis ini. Ba'duhum yufni ba'dun. Sesama kaum muslimin perang. Wa innama dan sesungguhnya tiada lain akhafu saya khawatir ala ummati atas umatku al-a'immata pemimpin-pemimpin al-mudillin yang menyesatkan. Setiap penguasa yang mengajak kepada bid'ah itu termasuk al-a'immatul mudillun. Di masa Imam Ahmad dilarang untuk ngajar seperti saya seperti ini, nggak boleh. Bolehnya di rumah sendiri, nggak boleh ke pengajian, nggak boleh ngajar, nggak boleh. Kenapa? Penguasanya memeluk madhab yang sesat, yaitu madhabnya orang-orang Mu'tazilah. Imam Ahmad disuruh mengikuti pendapat Mu'tazilah, beliau tidak mau. Disuruh mengatakan Quran itu makhluk, beliau nggak mau. Siapa yang mengatakan Quran adalah makhluk, seperti manusia ini makhluk, maka kafir. Quran itu adalah kalamnya Allah, bukan makhluk. Maka Imam Ahmad dijebloskan penjara, dicambuki berkali-kali. Setelah itu dikeluarkan dari penjara, tapi nggak boleh ngajar selama beberapa lama. Maka Imam Ahmad pada tahun-tahun tersebut, beliau hanya di rumah, datang ke masjid, sholat, pulang lagi. Pengajian nggak pernah. Sampai akhirnya diganti oleh Allah dengan pemimpin yang lebih baik, yang ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian wa idza dan apabila wudi'a telah ditaruh fi ummati pada umatku as-saifu pedang, lam yurfa' tidak akan diangkat pedang itu anhum dari mereka ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Maksudnya umat Islam kalau sudah terjadi perang sesama muslim, maka mulai saat pertama terjadi itu sampai kiamat tidak akan pernah berhenti. Pasti terus ada perang sesama muslim. Dan ini betul-betul terjadi. Di masa Nabi dulu perang antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada perang Jamal ada lagi perang. Kemudian antara para khalifah Bani Umayyah, setelah itu diganti khalifah Bani Abbasiyah. Apakah ini penggantiannya dengan kondisi yang aman? Tidak aman sama sekali. Justru perang sesama mereka. Akhirnya Bani Umayyah karena mereka mati dibantai oleh Bani Abbasiyah, maka Bani Abbasiyah ini jadi khilafah. Jadi kalau kita membaca sejarah khilafah, ngeri juga, Pak. Ini gimana sih umat Islam kok perang begini? Jadi seperti rebutan kekuasaan. Bukan karena Bani Umayyah sudah habis keturunannya diganti kemudian Bani Abbasiyah. Enggak, saling perang sama mereka. Bahkan seseorang bunuh pamannya. Kenapa? Pengen merebut kekuasaan pamannya. Seseorang bunuh adiknya. Itu semua ada dalam sejarah khilafah itu. Ya, kita baca untuk kita ambil pelajaran. Okay? Jangan sampai terjadi pada diri kita, tapi itulah sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala taqumus sa'ah dan tidak akan terjadi kiamat hatta talhaqa sehingga bergabung qabail min ummati beberapa kabilah umatku bergabung bil musyrikin dengan orang-orang musyrik hatta ta'buda sampai menyembah qabailu min ummati beberapa kabilah umatku al-authana berhala-berhala. Jadi besok itu umat Islam ada yang nyembah berhala. Sekarang ada nggak, Pak? Saya khawatir ada. Karena ada foto seseorang katanya KTP-nya Islam, tapi datang ke Bali, kemudian seperti menyembah di depan berhala. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kafir sudah itu, kalau betul. Karena foto seringkali bohong. Wa innahu dan sesungguhnya saya kuno akan ada fi ummati pada umatku kadzabuna para pendusta thalathuna jumlahnya 30 orang. Kulluhum masing-masing mereka yas'umu menyangka atau mendakwa annahu nabi bahwa dia adalah seorang nabi. Wa ana khatimun nabiyyin. Saya ini adalah penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelah saya. Kalau dihitung, orang-orang yang ngaku Nabi, itu lebih dari 30. Bagaimana dengan sabda Nabi? Ada 30 orang kadzab yang ngaku Nabi. Maka jawabnya adalah, yang dimaksud 30 di sini adalah para kadzab-kadzab Nabi palsu yang besar kekuasaannya. Musailamah al-kadzab, besar kekuasaannya. Kemudian siapa itu? Tulaihah Al-Asadi, kemudian Aswad Al-Ansi,
kemudian Sajah dan sebagainya itu, nabi-nabi palsu itu. Yang punya kekuatan besar, pengikutnya banyak. Sehingga kalau dia ngomong A, semua pengikutnya mengatakan A. Tapi kalau yang percil-percil, yang kecil-kecil itu nggak dihitung di sini. Lia Edan, Mosadek dan sebagainya yang nggak punya pengikut itu. Pengikutnya paling beberapa orang, segelintir orang. Dan kalau mengadakan suatu acara mereka akan dihentikan acaranya oleh masyarakat yang ada. Nah, itu nggak terhitung di sini. Sehingga yang dimaksud di sini para kadzab yang besar-besar yang mereka punya pengaruh-pengaruh di masyarakat. Nah, itu dari Nabi Muhammad SAW sampai Dajjal itu ada 30 orang. Paling terakhir yang paling besar adalah Dajjal yang nanti akan datang. Wala tazalu dan tidak henti-hentinya ta'ifatun min ummati, sekelompok umatku, alal haqqi, di atas kebenaran, zahirin, mereka menang, la yadurruhum, tidaklah memadarati mereka, man khalafahum, orang yang menyelisih mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya perintah Allah. Nah, mudah-mudahan kita mempelajari hadis Nabi ini termasuk ta'ifah ini. Ta'ifah ini apa? Ta'ifah disebut ta'ifah mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditolong oleh Allah? Karena alal haqqi, berada di atas kebenaran. Nah, supaya kita berada di atas kebenaran bagaimana? Dua kuncinya, Quran, sunnah. Makanya di masjid ini diajarkan tafsir Quran, juga diajarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita termasuk taifah mansurah ini. La yadurruhum man khalafahum. Ada orang-orang yang menyelisih, tapi enggak ada masalah. Banyak yang menyelisih lebih banyak daripada yang setuju. Itu dalam hadis yang lain. Mereka disebut juga ghuraba, orang-orang yang asing, karena yang menyelisih lebih banyak. Adat masyarakat begini, tapi orang-orang ini nggak mau. Nah, yang menyelisih lebih banyak. Tapi mereka senantiasa menang di atas kebenaran sampai datang amrullah, hari kiamat. Amrullah yang dimaksud di sini adalah angin yang dikirim oleh Allah menjelang hari kiamat. Begitu angin ini melewati bawah ketiak seorang muslim, maka dia mati. Maka yang dimaksud amrullah adalah angin yang diperintah oleh Allah berhembus di atas muka bumi. Setiap muslim mati semua. Kalau sudah mati semua orang-orang Islam, tinggal orang-orang yang jelek, saat itulah Allah lakukan hari kiamat. Maka hari kiamat tidak akan dialami oleh orang-orang baik seperti panjenengan yang pada ngaji begini, nggak akan mengalami. 1477. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, sa'ilun, akan bertanya, kulla ra'in, kepada setiap pengurus, ammastar'ah, dari apa yang dia mengurusinya. Ahafidha, apakah dia menjaga dzalika, apa yang dia urusi tadi, am dhayya'ah, atau dia menyia-nyiakannya, hatta sehingga yus'al ar-rajul, seseorang akan ditanya, an ahli baitih, dari keluarga rumahnya. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap yang punya kepengurusan, mengurusi beberapa orang, maka dia akan ditanya oleh Allah, apakah engkau bertanggung jawab ataukah tidak? Sehingga kalau kita pengen tanggung jawab kita ringan, gak usah jadi pemimpin. Semakin tinggi jabatan, semakin banyak yang dibawahi, semakin besar tanggung jawabnya di hadapan Allah kelak. Indonesia misalnya, siapa yang paling sengsara karena akan disuruh untuk mempertanggungjawabkan rakyat Indonesia? Ya Bapak Presiden paling tinggi. Nanti bawahnya ada wali kota, ya ada gubernur dan sebagainya itu. Nah, itu mereka membawahi. Bawahnya lagi ada RT, RW, dan sebagainya, camat dan sebagainya, lurah dan sebagainya. Itu semuanya mereka, dia akan disuruh oleh Allah bertanggung jawab. Ahafidha, apakah menjaga ataukah dhiya'an, menyia-nyiakan. Jadi jangan disia-siakan. Bagaimana menyia-nyiakan itu? Membiarkan misalnya kelaparan, tahu tapi dibiarkan. Membiarkan misalnya tidak paham agama, tidak sholat jamaah padahal tahu dia muslim. Jadi presiden itu wajib mengingatkan kepada rakyatnya yang muslim-muslim untuk sholat ke masjid. Kalau presiden diam, membiarkan rakyatnya tidak sholat padahal dia muslim, dari sisi fikih para ulama katakan wajib untuk dilengserkan kalau mampu, tapi kalau tidak mampu ya jangan. Maka kondisi Indonesia, kalau memang presidennya tidak menyuruh rakyatnya yang muslim untuk sholat,
membiarkan orang-orang yang katakannya Islam biarkan tidak sholat, dari sisi fikih itu wajib dilengsarkan kalau mampu. Tapi karena kita nggak mampu, jangan melakukan. Yus'al ar-rajul an ahli baiti. Seseorang kan ditanya tentang ahlul baitnya. Jadi kita punya istri, punya anak, itu nanti bertanggung jawab. Maka kalau istri 4, tanggung jawabnya lebih besar. Anak 40, tanggung jawabnya lebih besar. Allah mengatakan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. At-Tahrim ayat 6. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa maksudnya menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Ali bin Abi Thalib mengatakan, adibuhum wa allimuhum. Ajari mereka, didiklah mereka. Sehingga kalau ada bapak membiarkan istrinya tidak terdidik dengan Islam, dibiarkan nggak pakai jilbab, dibiarkan keluar rumah tanpa mahram, padahal safar jauh, nah itu nanti tanggung jawab semuanya. Anaknya tidak disekolahkan ke sekolah Islam, akhirnya anaknya nggak paham agama, dan bapaknya juga tidak mengajarkan agama di rumah. Itu nanti besok di akhirat disuruh tanggung jawab. Gimana anakmu kayak begini? Nah, jadi harus apa? Adibuhum, harus diadabi, diajari adab, diajari ajaran agama ini. Karena itu pengajian seperti ini sebenarnya normalnya pengajian seperti ini tidak hanya dihadiri oleh bapak-bapak saja. Bapak ngaji, ibu juga ngaji. Karena kalau bapaknya paham, ibunya nggak paham, ini nanti nggak bisa sinkron dalam mengurus keluarga itu. Bapaknya pengen gini, ibunya pengen gini. Kalau semuanya keluarga ini paham agama kan enak. Okay? Bapaknya punya program gini, ibunya paham. Oh ya, ini program sesuai ajaran agama. Nah, sehingga saling membantu. Contoh kecil misalnya, saya bangunkan anak-anak saya adzan subuh. Sebagian orang tua melihat, kasihan anak-anak kecil dibangunkan. Mereka belum wajib sholat. Baiklah, belum wajib sholat. Tapi kalau sudah dibiasakan bangun subuh, itu kan kebaikan untuk mereka. Ke depan nanti. Nah, kalau istri saya seandainya tidak klop, nah itu nanti tidak biasa saya membantu. Tapi karena saling paham, saling membantu. Saya pas nggak bisa membangunkan, istri yang membangunkan. Nah, seperti itu. 1478. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala sama memberi nama Al-Madinata, kota Madinah, Tabah, dengan nama Tabah. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, fadilah kota Madinah karena dikasih nama oleh Allah dengan nama Tabah. Langsung namanya dari Allah, namanya Tabah. Boleh disebut Tabah, boleh disebut Thayyibah, boleh disebut Thayyibah. Semuanya sama, yaitu Madinah. Kenapa disebut Tabah? Tabah artinya bagus atau wangi. Disebut Tabah karena kota Madinah wangi dengan iman, bersih dari syirik. Sementara orang-orang kafir disebut oleh Allah dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Nah, dulu Madinah itu ya banyak najisnya. Tapi begitu Nabi SAW datang ke Madinah, kemudian Islam tersebar, menjadi wangi kota Madinah ini. Ini salah satu tafsiran kenapa Madinah disebut Tabah. Meskipun ada tafsiran yang lain, tapi itulah yang paling populer. Yang kedua, hadis ini menunjukkan disunnahkannya mengganti nama yang tidak baik menjadi yang baik. Madinah itu dulu namanya Yathrib. Yathrib itu kalau dalam bahasa Arab terjemahnya itu adalah mencela. Nah, maka ini kurang bagus nama ini. Yathrib, ya, mencela, nggak bagus. Maka diganti dengan nama Tabah, yang wangi, yang baik. Karena adalah Nabi SAW yughayyiru al-ismal qabih, biasanya mengganti nama-nama yang tidak baik. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Anak namanya tidak baik, diganti. Karena itu sebelum kasih nama anak harus mengetahui apa maknanya. Barusan ada orang kasih namanya saya heran, nama kok wangel men, aneh men. Maka saya tanya istri saya, apa sih nama kayak gini, artinya apa sih? Oh, itu penyanyi terkenal katanya. Oh, berarti ngikuti penyanyi terkenal. Nah, itu berarti orang-orang yang nggak paham agama. Orang-orang paham agama nggak mungkin lah dikasih nama anaknya penyanyi terkenal, nanti jadi kayak dia nanti. Nah, maka
Kalau kita kasih nama, lihat siapa orangnya, tokoh apa dia, nih. Kemudian terjemahnya apa. Jangan sampai seperti seseorang katanya namanya itu Farji, ini. Safar tanggal siji lahirnya, nih. Tapi kalau dinamai Farji, artinya apa itu? Farji. Singkatan harus apa? Dilihat. 1479. Innallaha, sesungguhnya Allah, sayukhallis, akan membebaskan, rajulan, seseorang, min ummati, dari umatku, ala ru'usil khalaik, di atas kepala seluruh makhluk, maka di depan seluruh makhluk, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Fayansyuru, lalu Allah tebarkan, alaihi, untuk dia, tis'atan wa tis'ina, 99 sijillan, catatan. Ini maksudnya adalah catatan amalnya. Jadi catatan amalnya sampai ada 99. Kullu sijillin, setiap catatan, mithlu maddil basar, semisal sejauh mata memandang. Jadi sangat besar catatannya. Kita mandang sejauh apa? Nah, sebesar itu. Tsumma yaqulu, kemudian Allah bertanya, atungkiru, apakah engkau mengingkari, min hada, dari catatan ini, syai'an, sesuatu pun? Adzlamaka, apakah mendolimimu, katabati, pencatat-pencatatku, al-hafidun, yaitu para malaikat hafadzah yang menjaga. Jadi Allah sebelum kasih hukum, kasih keputusan, Allah tanya dulu, ini catatan amalmu selama kamu di dunia sebanyak ini. Ini catatannya zalim atau tidak? Fayaqulu, maka dia menjawab, la ya Rabb, tidak ya Allah, semuanya benar itu. Fayaqulu, maka Allah bertanya, afalaka udhrun, apakah kamu punya udhur, punya alasan? Fayaqulu, la ya Rabb, enggak punya alasan saya. Udah, ngaku salah. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, bala, ya, innalaka, sesungguhnya bagimu, indana, di hadapan kami, hasanatan, ada satu kebaikan. Jadi seumur-umur 99 catatan ini semua amalnya jelek. Kebaikannya cuma satu loh, Pak. Wa innahu, dan sesungguhnya, la dzulma, tidak ada kezaliman, alaika, bagimu, al-yauma, hari ini. Fatukhraju, lalu dikeluarkan, bitaqatun, satu kartu, fiha, di dalam kartu tadi ada tulisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, inilah kebaikan yang dimaksud. Dan inilah hadis yang dikenal oleh para ulama dengan istilah hadis bitaqah, hadis tentang kartu. Ini hadisnya terkenal, kenapa? Karena ini jadi masalah perdebatan di antara para ulama. Kalau ada orang muslim, KTP-nya Islam, tapi nggak sholat, kafir atau tidak dia? Mayoritas ulama mengatakan nggak kafir selama tidak mengingkari sholat. Bah, orang sholat, bah, males wae. Rukun Islam no piro, Mbah? 5 lah, wis hafal kecil wis hafal aku. Dia mengakui ada rukun Islam yang 5, mengakui. Tetapi enggak pernah salat. Nah, kayak gitu gimana? Dia masih muslim karena masih memiliki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh berdasarkan hadis ini. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, uhdur waznan, hadirilah timbanganmu. Fayaqulu, maka dia mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, ma hadhil bitaqah, apa fungsinya kartu ini, ma'a hadhihi sijillat, bersama catatan-catatan ini. Catatannya lebar, jumlahnya 99, sementara cuma satu kartu saja. Fayuqalu, maka dijawab, fa innaka la tudlam, sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Fatud'u laku, lalu diletakkanlah as-sijillat, catatan-catatan tadi, fi kaffatin, pada satu sisi timbangan. Namanya apa itu, Pak? Sisi timbangan itu namanya apa? Wal bitaqah, sementara kartunya fi kaffah, pada satu sisi yang lain. Fatashat, maka ringanlah as-sijillat, catatan-catatan itu, wa thaqulat, dan beratlah al bitaqah, kartu itu. Wala yathqulu, dan tidaklah akan berat, ma'asmillah, bersama nama Allah Ta'ala, syai'un, sesuatu apapun juga. Maksudnya tidak ada yang bisa mengalahkan beratnya nama Allah. Akhirnya dia masuk surga. Jadi ringkasnya, orang yang Islam tidak sholat masih bisa masuk surga. Tapi hadis ini jangan disampaikan kepada orang-orang yang nggak pernah sholat. Tambah males menggewaknya. Wah, alhamdulillah, berarti sama bu surga.
Pasti ngomong begitu. Dan itu tanda Islam, alhamdulillah kok. Dan ternyata banyak umat Islam di Indonesia ini tidak tampak Islamnya, tapi kadang-kadang muncul keislamannya. Saya pernah, Pak, mau masuk gang gitu, ketemu dua perempuan, pakaiannya serang genah nih kok. Tapi karena dia ngebut, kaget saya mau masuk, dia mengucapkan innalillah gitu. Loh, wong wedok ini saya innalillah. Jadi berarti muslimah sebenarnya. Cuma orang genah nih kok. Pakaiannya orang genah, tapi innalillah menunjukkan apa? Muslimah. Masya Allah. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa Ismullah, nama Allah itu memang betul-betul barokah. Sehingga nama Allah, la ilaha illallah, dalam satu kartu ini bisa menjadi sangat berat. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman, Tabarakasmu Rabbika dzil jalali wal ikram. Surat Ar-Rahman ayat 78. Maha berkah nama pemeliharamu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, ini salah satu berkahnya nama Allah kayak gini. Berkah itu adalah kebaikan yang banyak. Nah, salah satu berkahnya kalau tertulis pada kartu, kartunya jadi berat di hadapan Allah besok dalam timbangan amal manusia. Dan hadis ini sekaligus dalil bahwasanya nanti di akhirat ada timbangan amal. Yang ditimbang adalah orangnya, dan juga catatan amalnya, dan juga amalnya sendiri. Hadis ini bicara tentang catatan amal yang ditimbang, sijilat. 1480. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, sani'un, membuat, kulla sani'in, setiap orang yang beramal, wasan'atahu, dan amalannya. Sesungguhnya Allah itu menciptakan setiap pelaku dan perbuatan yang dia lakukan. Hadis riwayat Bukhari sahih. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, amalan manusia baik atau buruk yang menciptakan Allah. Ada orang berzina, siapa yang menciptakan perbuatan zina itu? Allah. Ada orang yang salat, siapa yang menciptakan perbuatan salat itu? Allah. Dan itu kita temukan dalam Al-Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surat apa nih, Bu? Wallahu, dan Allah itulah khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apapun yang kalian amalkan. Surat As-Saffat ayat 96. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian kelompok sesat mengatakan manusia itu menciptakan amalnya sendiri, bukan Allah. Orang berzina, yang menciptakan zina ya dia. Orang sholat, yang menciptakan sholat ya dia. Buktinya, kalau engkau sholat, kalau engkau ingin sholat, engkau datang ke air, kemudian berwudu, setelah itu engkau pergi ke masjid, engkau sholat. Berarti kamu yang menciptakan. Nah, ini akidah tidak benar. Yang benar adalah Allah yang menciptakan kita, dan Allah yang menciptakan amal kita. Buktinya, kalau kita menghendaki sesuatu, tapi Allah tidak mengizinkan, nggak bisa terjadi. Ada seorang penceramah naik mimbar, ingin mencela Quran, sambil bawa Quran, kemudian dia lemparkan. Begitu Quran dia lemparkan, dia mau ngomong, dikunci oleh Allah mulutnya, nggak bisa bicara. Ya, menunjukkan bahwa manusia nggak bisa menciptakan amalnya, yang menciptakan ya Allah. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dari sini kita ambil pelajaran. Kalau kita beramal apapun, jangan merasa bangga dengan amal kita, karena Allah yang menciptakan amal kita. Kita bisa bangun tahajud jam 2, orang-orang jam 4 baru bangun. Nah, jangan sombong, jangan takjub. Allah yang ciptakan itu. Orang-orang tidak pernah baca Quran 1 hari 1 juz. Saya bisa 1 hari 1 juz. Jangan sombong. Itu Allah yang ciptakan. Kalau Allah cabut taufik, akan lepas itu aktivitas yang dilakukan oleh manusia tersebut. 81. Innallaha, sesungguhnya Allah, darabat dunya, membuat dunia ini, limat ami, untuk makanan ibni Adam, manusia, masalan, sebagai perumpamaan. Wa daraba, dan membuat mat'am ibni Adam, makanan manusia, masalan, sebagai perumpamaan, lid dunya, untuk dunia. Wa in, meskipun qazzahahu, dia mewarna-warnai makanan tadi, wa mallahahu, dan mengasih garam terhadap makanan tadi, tapi akhirnya mohon maaf jadi tai, ditinggalkan. Jadi maksudnya dunia sama dengan makanan manusia. Awalnya bagus, akhirnya jadi tai.
Dunia juga begitu. Awalnya dikumpulkan bagus, akhirnya tidak ada sisanya sama sekali. Begitu kita mati masuk kuburan, mana harta saya yang saya kumpulkan? Kok nggak ada yang datang sama sekali? Nggak ada. Yang datang di kuburan kita hanyalah amal kita. Maka dunia ini hanya ada dua. Ada kalanya amal, ada kalanya selain amal. Nah, amal ini yang akan beserta kita, selain amal ini yang tidak akan beserta kita. Kata-kata qazzahahu bisa diartikan dua. Boleh diartikan qazzahahu, yaitu taubalahu, memberikan bumbu. Dikasih bumbu macam-macam. Bumbunya ada 10 macam. Rasanya Masya Allah lezat. Tapi kalau sudah masuk perut, diolah oleh perut, keluarnya tidak akan seperti itu lagi. Atau qazzahahu dari kata-kata qausu qazzah. Kalau di langit ada warna-warni, apa namanya itu, Pak? Pelangi. Nah, itu disebut oleh orang Arab qausu qazzah, karena warna-warni. Nah, berarti qazzahahu mewarna-warnai dia. Seperti kue tar itu ya, warnanya macam-macam begitu. Nah, tapi kalau sudah masuk perut sudah lah, habis sudah. Nggak ada bentuknya lagi, sudah. Warna-warninya sudah hilang lagi. Nah, itulah kondisi dunia, sehingga Allah sejak menciptakan dunia tidak pernah menoleh kepada dunia lagi. Karena itu termasuk doa yang bagus untuk kita baca, Allahumma saghir lanad dunya. Ya Allah, remehkanlah dunia bagi kami. Sehingga kalau dunia remeh bagi kita, maka kehilangan dunia hatinya nggak apa-apa. Dimaling orang, berapa dimaling? 1 juta, Israwopo. Itu cuma dunia. Daripada iman saya yang dimaling. Nah, banyak manusia itu ketika imannya dimaling, dia nggak merasa apa-apa. Tapi ketika duitnya dimaling, susahnya berhari-hari. 1 juta diambil dari dompet, susah, mumet, bingung. Tetapi sholat asar terlambat, nggak bingung sama sekali. Ini imannya yang lepas ini, pas sholat asar terlambat ini. Bandingkan dengan para sahabat Nabi SAW. Sayyidina Ibnu Umar terlambat sholat asar 1 kali aja. Gara-gara masuk ke kebun dia. Maka selesai dari ngurusi kebun, sholat asar terlambat, akhirnya kebunnya disedekahkan. Udah, nggak usah punya kebun, wakaf saja kebunnya. Supaya nggak terlambat sholat asar. Dia punya budak banyak. Kemudian budaknya ini kalau ada yang sholat oleh Ibnu Umar, dibebaskan. Udah, kamu merdeka saja, kamu ternyata orang muslim. Nah, karena begitu, maka budak-budaknya ini kemudian pada paham. Kalau begitu kita pura-pura sholat di depan Ibnu Umar. Ibnu Umar datang, dia langsung sholat duha. Nah, Ibnu Umar katakan, kamu merdeka, kamu merdeka, kamu merdeka. Orang-orang nasihati Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, ini budak-budak ini ngaco mereka. Mereka sholatnya pura-pura saja. Tidak sungguhan, mereka pengennya dimerdekakan saja. Kata Ibnu Umar, man khada'ana fillah in khada'na lahu. Siapa yang menipu kami karena Allah, kami akan nuruti dia. Nggak apa-apa. Yang penting saya sudah dapat pahala. Kehilangan budak yang harganya mahal, kehilangan dunia, nggak apa-apa. Yang penting apa? Mendatangkan pahala. Nah, ini betapa bedanya kita dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu masih kita untuk meningkatkan iman kita supaya bisa seperti mereka. 82. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala afuwun, maha pemaaf, yuhibbu, menyukai al-afwa, permaafan. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah itu maha pemaaf dan Allah itu mencintai sifat-sifatnya, sehingga siapapun yang suka memaafkan, Allah pun juga memaafkan terhadapnya. 83. Innallaha, sesungguhnya Allah faddalani, memberikan kelebihan kepada saya, alal anbiya'i, di atas para nabi, bi arba', dengan 4. Yang pertama, arsalani, Allah utus saya, ilan nasi kafah, kepada manusia semuanya. Maka tafsir wa ma arsalnaka illa kafatan, itu artinya apa? Semua manusia, berdasarkan hadis ini. Sebagian kecil ulama berpendapat kafatan itu artinya bukan seluruh manusia, tapi kafatan tasydid itu menunjukkan arti dahsyat, mencegah yang dahsyat dari kesyirikan. Kami utus kamu sebagai kafatan, pencegah dahsyat dari kesyirikan. Nah, tapi tafsiran yang pertama lebih bagus berdasarkan hadis ini. Kafatan di sini artinya seluruh. Yang kedua, wa ja'ala, dan Allah jadikan al-ardha, tanah ini, bumi ini, kullaha, semuanya, li, bagi saya, wali ummati, dan untuk umat saya, tahuran, sebagai alat bersuci, yaitu tayamum, wa masjidan, dan untuk masjid, yaitu tempat salat.
Fa inama adraka, maka dimanapun mendapati rajulun min ummati, seorang dari umatku, as-salata, waktu salat, fa indahu, maka di hadapan dia, masjiduhu, ada masjidnya, wa indahu, dan di hadapan dia, tahuruhu, ada alat sucinya, yaitu tayamum. Jadi Pak Tani yang berada di sawah belum bisa meninggalkan sawahnya, padahal sudah adzan asar, boleh sholat di sawah. Zaman dulu nggak boleh, Pak. Sholat ya harus datang ke masjid atau gereja. Masjid kalau zaman kaum muslimin. Dalilnya apa? Warka'i ma'ar raki'in. Surat Ali Imran ayat 43. Sujudlah kamu wahai Maryam, rukuklah kamu wahai Maryam, ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Jadi harus jamaah, nggak bisa sholat dimanapun tempat. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW, sholat dimanapun bebas. Panjenengan sedang berada di pasar dan keperluan belanja untuk pesantren banyak sekali. Mau ditinggalkan susah. Udah, sholat di dalam pasar, boleh. Sholat di dalam mall, boleh. Sholat di atas pesawat terbang, bisa. Semuanya boleh. Yang ketiga, wa nasarni, dan Allah menolong saya, birru'bi, dengan rasa takut, masirata syahrin, perjalanan 1 bulan. Artinya perjalanan masih jauh 1 bulan antara musuh dengan umat Islam, itu mereka sudah ketakutan. Yang keempat, wa uhillali, dan dihalalkan untuk saya al-maghanim, ghanimah. Zaman dulu ghanimah, rampasan perang, dikumpulkan di tempat yang datar. Setelah itu tunggu api dari langit. Kalau datang api dari langit memakan atau membakar ghanimah tadi, berarti diterima oleh Allah amalnya, jihadnya diterima oleh Allah. Tapi kalau ternyata ghanimahnya tidak terbakar, tidak hilang, berarti ada yang mencuri ghanimah. Maka apinya nggak mau memakannya, sehingga ghanimahnya masih utuh. Nah, maka umat Islam sekarang tidak seperti itu. Kita perang dapat ghanimah, kita ambil saja. Bisa digunakan untuk menafkahi anak istri, bisa digunakan untuk bangun masjid, bisa digunakan untuk wakaf dan sebagainya. Semua amal bisa kita lakukan dari harta ghanimah tadi. Tapi sekaligus halalnya ghanimah ini menunjukkan lemahnya iman kita. Menunjukkan apa? Lemahnya iman kita. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Al-ana khaffafallahu ankum, sekarang Allah meringankan untuk kalian, wa alima anna fikum du'afa, dan Allah mengetahui di antara kalian ada orang-orang yang lemah imannya. Ini dibaca du'afan atau du'afa, boleh, 2 qiraat. Maka karena umat Islam kemudian imannya lemah, akhirnya ghanimah dikasihkan mereka supaya semangat. Jihad sudah dapat pahala, plus bonus ada ghanimah, semangat. Jadi pulang bawa pahala, bawa uang, harta ghanimah. Nah, semakin semangat dalam jihad fisabilillah. Itu karena kelemahan kita umat Islam. Inilah yang dapat dibacakan, karena ternyata sudah 1 jam. Insyaallah hadis-hadis berikutnya kita baca di waktu yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Silakan.